Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelum dimulai, biar tambah semangat karena temanya hari ini adalah Maulid Maulid. Kita dengarkan dulu tausiah dari anak kita, anak saya sih, yang akan memberikan 3 menit tausiahnya tentang Baitul Maqdis. Dipersilakan kepada Bapak. Dari adik kita Isnaya Santri. di sini ntar turun tunjukin gitu kayak presentasi aja.
Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kalian hari ini kita berjumpa dan kita bersama bersama Tuhan yang luar biasa. Hari ini yang perintah bersyukur yang juga sesuatu yang sebelumnya membuka jalan berpikir kita. Hariman yang merasa pengen nama sesungguhnya tadi sudah dinasihatkan oleh Surya Kaliman atau Ahmad Al-Qur'an kita yaitu apa tadi nasihatnya? Bersyukur. Nah, kan? Jadi tadi barang siapa bersyukur pada Allah maka akan aku tambah nikmat. Jadi kalau mau nikmat yang bertambah seperti yang pertama bersyukur. Yang kedua tadi dari baik sekali. Dari kita alhamdulillah. Tapi intinya adalah kita percaya semangat. Nanti diambil saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada dari Sandi itu sudah mulai materi saya. Alhamdulillah saya sudah mendahului tentang bagaimana pendidikan olah asuh bagi anak-anak itu sangat penting. Karena Alhamdulillah tadi mengingatkan yang disebut mandul itu bukan soal tidak punya anak berkandung. Mandul itu adalah ketika orang tua meninggal anaknya tidak berguna satu pun untuk dia. Di dalam kubur kita menunggu anak-anak kita berdoa, ya Allah mana di anak banyak-banyak dari itu akan terus. Kenapa? Ternyata ada yang bisa berdoa. Nanti di akhirat juga begitu kita mungkin anak-anak kita berdoa, ternyata mereka sama-sama tidak punya kebaikan untuk di akhirat. Maka kata Nabi itulah anak-anak itu secara biologis beriman anak kita, tetapi secara kemanfaatan di akhirat di mana kan Allah mereka tidak bermanfaat mereka sedang hidup kita akan tidak bermanfaat tidak mampu menyelamatkan orang tua jalan punya kehidupan. Hari ini saya akan membawakan tentang tema parenting. Apa parenting itu? Jadi parenting kemudian adalah bahasa Indonesia pola asuh. Kalau edukasi dilakukan oleh lembaga pendidikan, tapi kalau parenting adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah masing-masing. Maka disebut parenting, pendidikan oleh orang tua, namanya pola asuh. Saya akan mengawali dengan kata-kata dengan slide pada tahun 1969. World adalah merancang Perdana Menteri Indonesia yang pernah memerintahkan pembakaran Masjidil Aqsa dengan menyebabkan kebakaran Masjidil Aqsa. Ternyata ketika dia memerintahkan pembakaran Masjidil Aqsa, dia bukan senang, dia bukan senang. Hatinya katanya ketika kami membakar Masjidil Aqsa, hari itu sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku takut bangsa aku untuk masuk ke wilayah Israel yang segala berburu. Tapi esok harinya ketika aku bangun, aku tahu bahwa kami bisa membuat apapun yang kami inginkan karena sebenarnya kami sedang berhadapan dengan Islam yang sedang tidur. Jadi ketika Masjidil Aqsa dibakar, banyak ketakutan benar muncul. Kami masih hanya kita melakukan genosida. Banyak mereka berkata, seluruh umat Islam di dunia akan datang kepada Allah menjadi kebenaran dari Israel. Tapi ternyata apa yang dikhawatirkan oleh lembaga Indonesia dan sampai hari ini belum terbukti bahwa umat Islam akan berkembang. Umat Islam hari ini adalah umat yang sedang tertidur. Ketika mereka melakukan genosida, mungkin khawatir jangan-jangan kedua Amerika akan diserbu oleh umat Islam Indonesia. Tapi ternyata ketika demo itu yang datang, orang yang itu aja
Ini tandanya emang umat Islam dan berlibur. Jadi apa yang dikatakan oleh dia, kenapa mereka berbuat sebelumnya? Karena umat Islam sedang berlibur. Masya Allah. Satu kebenaran dari penelitian ekonomi yang membuktikan bahwasanya memang hari ini teruskan dan tidak akan dikatakan dalam buku tetapi baik sebelumnya bahwasanya umat Islam sedang sleeping and not sleeping. Umat Islam itu sedang tidur dan malah batak, tidak berdiri, tidak mau belajar dari kejayaan masa lalunya. Bagaimana cara mereka meraih kejayaan masa lalunya? Arifan saja, lanjutlah. Inilah sebetulnya yang ingin saya pahamkan tentang satu ayat yang mengingatkan kita. Bukan saya mengucapkan kita didengarkan oleh bukan kondisi bukan saya. Awalnya saya dengan dia, bukan kondisi bukan saya. Beliau mengingatkan tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini maksudnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua. Mereka apa? Sudah terlalu apa sebetulnya? Ayat ini. Coba. Menjaga keluarga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Para orang tua, khususnya para bapak, punya tanggung jawab agar keluarganya, dirinya dan keluarganya jangan sampai masuk ke neraka. Ini adalah yang utama para keluarga. Jadi para bapak jangan lalai. Ini Allah telah kasih petunjuk tanggung jawab utama kami untuk menjadi menjaga keluarga agar jangan sampai masuk neraka. Gandia. Apa kaitannya dengan salah bagi ini juga sesuatu ayat yang menunjukkan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Silakan. Simpanan mana? Simpanan. Para ini apa? Tempat ini bakal acara. Kita sering membaca atau mendapatkan ilmu atau analisis. Parenting itu sesungguhnya adalah pengasuhan kalau dalam kehidupan Islam. Pengasuhan berbasis Quran dan Sunnah. Sehingga itu hafalannya saya sudah kurang lebih bisa menjelaskan. Ya, sehingga parenting berbasis Islam itu adalah berfokus pada pembinaan akhlak, pembinaan tauhid, dan pembinaan Stabilizer doang. Stabilizer. parenting merupakan bagian dari amanat Tuhan bagi orang tua. Maka prinsip dasar parenting Islamnya adalah pertama dalam surat An-Nisa sudah disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian diingatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya, mana ta'buduna min ba'di. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan Nabi Yakub bertanya hal yang sama pada anak-anaknya. Ya bunayya, mana ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, Yakub, nanti kalau bapak sudah tidak ada, ayat ini nabi-nabi dimaksud bapak-bapak berumur. Apa? Ya, ingetin bapak-bapaknya. Tanggung jawab mereka. Mana ta'buduna min ba'di? Anak-anakku, apa yang nanti kamu suka kalau nanti bapak sudah ada? Istrimu, apa yang nanti kamu suka kalau nanti suamimu sudah ada? Maka jawabannya yang soleh. Aku akan menyembah Tuhanmu Allah, Tuhanmu Ibrahim dan Tuhan bapak-bapak. Jadi seorang bapak punya tugas mengingatkan anak tentang tauhid. Bukan guru yang menjadi tugas utamanya, tetapi orang tua yang akan lebih banyak waktu anak bersama
orang tua mau tidur kemudian orang tua langsung tidur kemudian Si Robi yang masih Junet. pulang sekolah ketemu Dulu dia orang tua. Nyamperin. Kalau sekarang suka. bisa jadi. Tapi mobil badan khususnya bukan mondok ya, mondok itu guru. Kalau di rumah pasti kita orang tua. Maka kalian harus mencari tanggung orang tua, menanamkan tahu dia sebagai pembantu. Dan kan kepada mereka, kayaknya bapakmu ini bukan berarti kamu bukan. Bapak itu cuma wasilah lewat itu. Allah masih ada bikin orang bapak buat kamu. Jangan bergantung sama bapak. Bergantung sama Allah. Nanti kalau bapak nggak ada, Allah tetap ada. Pernah nggak ngomong gitu? Pernah nggak ngomong gitu sama anak-anak? Belum pernah. Oh, enggak. Sering nggak? Nah, di sini kelemahannya. Parenting itu membutuhkan konsistensi terus. Sehingga anak itu terbangun dalam otaknya dengan komunikasi yang terus menerus. Oh iya, bapak itu sering menanamkan akidah kepada kami bahwa bapak bukan Tuhan yang memberikan rezeki. Bapak hanya wasilah. Sehingga kalau bapak tidak ada, Allah tidak ada. Selama saya menyembah Allah, rezeki tidak ada. Makanya putar. Jadi kalau anak itu sudah punya kamu, bagaimana? Bukan tapi dia tidak akan merasakan dengan masa depannya. Maka banyak anak-anak yatim yang dia punya akidah bagus tetapi sukses menjadi orang yang berguna, sukses menjadi orang di masa depannya. Kenapa? Karena dia yakin bukan orang tuanya yang menjadi sumber kesuksesannya, bukan orang tuanya yang menjadi sumber rezekinya, tapi orang tua yang menjadi wasilah Allah mendidik dia dan menggunakan berkat padanya. Maka tauhid menjadi fondasi utama. Dalam ilmu warisnya hukum itu sudah ditanamkan pendidikan itu sejak anak masih dalam kandungan. Jadi mendidik anak itu bukan anak perempuan. Anak itu harus dididik sejak dia masih dalam kandungan. Bahkan salah satu anak itu dididik sejak orang tuanya belum menikah. Saya hanya akan menikah kata bapak kamu. Saya hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang punya visi membebaskan Baitul Maqdis. Bukan RMB ya? Tidak mau perempuan yang lain. Cantik, kaya, saya gak sama. Saya juga tertariknya. Dia punya visi membebaskan Baitul Maqdis. Anda bisa jadi bayar langsung kemana gitu nih? Pentingnya bersuara. Yang kami nantinya bisa. Ya, ibunya sama juga begitu. Aku nggak mau punya suami kecuali dia lelaki yang punya visi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka dua orang ini ketemu dengan cinta menikah, lalu melahirkan anak bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis. Maka pendidikan pembebasan Baitul Maqdis, pendidikan bagi anak sesungguhnya bukan dimulai sejak anak dilahirkan saja. Bahkan jauh sebelum orang tua menikah, dia sudah punya visi mau diapakan anak-anak saya nantinya. Gitu Pak, yang punya anak, pengen punya mantu, kasih tanya visi kamu apa nanti jadi suami anak saya. Boleh. Kalau memang visinya saya akan membahagiakan anak bapak dengan duit yang banyak, membahagiakan anak bapak dengan harta yang banyak. Itu visi kurang besar. Visi besar orang tua adalah bagaimana anak-anaknya selamat dan akan bersumpah menjadi penjelasan dunia. Kenapa Pak? Amal kita belum tentu lulus. Kata Nabi, kita itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena banyaknya amal kita atau iman kita. Kita masuk surga karena Allah sayang sama kita. Kalau dihitung amal, kira-kira lulus nggak apa-apa. Coba itu hari ini, kalau kita yang benar-benar merasa yakin diterima Allah, merasa yakin diterima Allah, sholat yang mana? Ayo, sholat malam, kadang-kadang, ya sholat dulu. Nah, gimana tuh bagusnya? Nah, belum lagi periksa wudunya, ini sesuai
sholatnya nggak sah. Jadi kalau diakumulasi, dihitung-hitung semua amal kita, itu paling berapa persen yang betul-betul diterima oleh Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuka dengan rahmat-Nya. Nah, apa yang menjadikan Allah memberikan rahmat ketika kita menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang akan menuntutkan visi kita untuk sama-sama masuk ke dalam dunia. Maka yang kedua, prinsip dasar para Islam, orang tua harus menjadi uswah yang hasanah. Kalau orang tua menjadi uswah yang hasanah, maka orang tua juga harus punya uswah yang hasanah siapa? Kalau anaknya soleh, mengamalkan sunnah, maka orang tua juga harus menjadi uswah yang hasanah, mengamalkan sunnah. Siapa yang ditiru? Rasulullah SAW. Jangan harap anaknya mengamalkan sunnah kalau orang tuanya tidak mengamalkan sunnah. Anak kalau sholat tepat waktu, bapaknya ke tepat waktu, kira-kira diikuti nggak? Nggak bakal, ya. Bapak jangan sholat yang benar, guru-guru hebat, gitu. Nah, itulah pastinya orang tua ini berubah. Yang ketiga, pendidikan Islam mendahulukan adab sebelum ilmu. Jadi nggak usah mencari ilmu pas kalau adabnya belum dapat. Hari ini bangsa kita ilmu karena mendahulukan ilmu dibandingkan adab. Ilmunya pintar, profesor, doktor, S3, S2, tapi tidak punya adab akan koruptor saja. Inilah bangsa yang mendahulukan ilmu kebenaran. Padahal dalam Islam ada harus kami didahulukan berbanding ilmu. Jadi tidak ada kaitannya Pak, profesor belajar agama dan tidak. Itu cuma keilmuan. Adab itu adalah pengamalan agama, akhlak secara benar. Itu adab. Ya. Kalau dia pintar tapi korupsi, itu tidak beradab. Kalau dia bodoh tapi jujur, itu beradab. Jadi orang harus benar-benar adab dengan ilmu. Maka pendidikan dalam Islam, orang tua harus meyakinkan anaknya apakah adab akhlak anak saya sudah benar. Kemudian yang keempat, pendidikan sudah ke atas usia. Ini singkat saya, kasih saya dan tinggalkan dan tadi tanggung jawab dunia akhirat. Pada kita orang tua mendidik anak visinya adalah agar anaknya cucunya kumpul lagi di dalam dan surat Al-Qur'an ayat 21. Coba lihat, baris ke kanan-kanan. Barisnya sedang itu. Surat Al-Qur'an ayat 21. Di situ nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan kembali kalian bersama bapak-bapak kalian dan cucu-cucu kalian. Jadi orang tua kita kumpul, cucu-cucu kita kumpul di surga dengan syarat amanu. Kita sama-sama masuk surga sebagai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita tidak beriman, ada cucu kita tidak beriman, nggak bisa reuni di surga. Reuninya keren nggak surga. Tapi kalau nggak mau reuni di surga, ya udah cueknya di bawah ini. Ya lanjut dong. Nah, kita bicara soal Baitul Maqdis bergeser, ya. Hari ini jadwal pembebasan Baitul Maqdis sudah ditangakan oleh Imam Muhyiddin Hamidi sejak tahun 2006. Itu yang saya kira betul. Oleh Goldamer, tidak mungkin sebenarnya itu. Umat Islam sadar dan mulai bergerak untuk membebaskan Al-Aqsa. Tapi kita menjadikan pembebasan Masjid Al-Aqsa bukan sekedar free Palestine. Ingat ya. Kalau free Palestine itu sebetulnya terlalu kecil. Hanya membebaskan Palestina sebagai negara, menjadikan Palestina merdeka. Tapi kita menjadikan Baitul Maqdis sebagai simbol perjuangan. Selagi Baitul Maqdis, selagi Masjid Al-Aqsa belum merdeka, meski ada 3 negara, 2 negara, 1 negara, kalau Baitul Maqdis masih di tangan Yahudi, maka perjuangan belum menang. Allahu Akbar. Karena itu kita ini berdoa. Aku nggak berdoa.
apa ya? Kita udah tua. Paling ganteng umur 40 tahun lagi kalau masih panjang umurnya, kalau masih sehat. Apakah kita akan bertemu dengan pembebasan Baitul Maqdis yang menjadikan Allah? Tidak, belum tentu. Karena hari ini itu masih lemah-lemah. Tapi yang mungkin akan melakukan itu adalah anak-anak kita. Maka cita-cita membebaskan Baitul Maqdis ini harus dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi kita sudah mengatakan, mengapa anak-anak kalau tidak bertahan di sana? Mereka tidak mau diungsikan keluar negaranya, keluar dari Gaza, karena mereka tahu mereka lah penjaga Baitul Maqdis. Kalau Palestina, Muslim Palestina sudah tidak ada yang bertahan di sana, maka Baitul Maqdis akan segera hilang dan diganti dengan Solomon China. Tapi selagi masih ada perlawanan, mereka tidak akan berani membuka Baitul Maqdis dengan demikian. Kami itu tak ingatkan, Al-Aqsa hakuna bukan sekedar kalimat cara Allah SWT. Kita tidak berhenti dalam free Palestine, tapi kita Al-Aqsa hakuna, Al-Aqsa milik kita. Bukan bicara soal isu politik. Kita bicara amanah spiritual. Kita bicara perintah Allah untuk menjaga dan membebaskan Baitul Maqdis dan membersihkannya dari segala noda dan kotoran. Katanya Rasul, kirimkanlah minyak agar lampu-lampu Baitul Maqdis tetap menyala. Anak-anak kita lah yang akan melakukan itu semua. Surat Al-Isra sudah jelas ayatnya. Kemudian hadis-hadis belum banyak yang menyebut tentang Baitul Maqdis. Apa tandanya? Ini menandakan betapa posisi Baitul Maqdis adalah objek yang penting untuk dimariskan cita-citanya untuk anak-anak kita. Si Dede Tidak mungkin anak-anak ini jalan-jalan lagi di depan kita. Bisa jadi mereka lah menjadi anak-anak orang-orang yang berdepan lagi di Dede kan sering buat sebut tuh speaking Dede lah. Paling sekalian, pembebasan Baitul Maqdis itu sudah dirancang oleh Imam Hamidi, bukan? Pembebasan Baitul Maqdis itu sudah dirancang oleh Rasulullah SAW. Apa buktinya? Ketika Rasulullah diserahkan oleh Allah dari Mekah ke diserahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertanda bahwa memang suatu saat Baitul Maqdis harus disinggahi oleh kita semua. Allahu Akbar. Karena itu banyak hadis-hadis Rasul yang bercerita tentang bagaimana Baitul Maqdis bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa nanti hari kiamat itu pada mahsyar itu turunnya derajat dan turunnya derajat itu ada di sekitar Baitul Maqdis. Teman, ini ada di sini. Salah. Salah. Bahkan yang maksudnya yang dilakukan oleh Israel, kemudian Israel hari ini agar membuat negara semua orang membenci negara jenis Israel dan nanti akan menyebut dia semua. Dia punya harapan apa? Kalau dalam kondisi kita, mereka ternyata punya keyakinan pemimpin mereka yang bernama Syarikat itu akan keluar dari mati. Iya, dari tiket ya. Gelombang laut. Lautnya hitam. Oleh karena itu, dengan blueprint yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan Baitul Maqdis melalui ayat-ayat yang dilanjutkan oleh saudara-saudara kita Madinah, yaitu Abu Bakar yang melanjutkan misi Rasulullah ketika Zaid bin Harithah dan dua panglima lainnya syahid dan digantikan oleh Khalid masukkan kembali dan Rasulullah, maka Rasulullah sehingga pasukan bersama batal berangkat. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, di mana sebagai khalifah beliau melanjutkan perintah Rasulullah untuk memberangkatkan bersama Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, dan melanjutkan lagi setelahnya ya Khalifah Umar bin Khattab yang akhirnya menerima kunci Baitul Maqdis. Itulah peta pembebasan Baitul Maqdis. Apakah penting? Ternyata belum. Setelahnya jauh ya baru pasukan Salib datang
dikuasai selama beberapa tahun. Tetapi pada akhirnya setelah meninggal lagi yang merebut kembali Baitul Maqdis dari bangsa itu sebenarnya peta pembebasan Baitul Maqdis tidak akan pernah selesai sampai dengan kiamat dunia. Sesudah Salahuddin Ayyubi, maka hari ini kita melihat Baitul Maqdis kembali dijajah oleh British. Siapa yang punya tanggung jawab pembebasan itu? Oh, Hitler dah bikin yang dari pantomim itu cerita aja cerita. Siapa yang bertanggung jawab pembebasan Baitul Maqdis? Jawab. Siapa yang bertanggung jawab pembebasan Baitul Maqdis? Amerika. Ya, kita semua. Tapi kita semua. Karena punya terbukti dengan para pemuda dan anak-anak yang nanti akan menggantikan posisi kita sebagai pembebas Baitul Maqdis. Kita punya cita-cita, tapi keterbatasan usia, keterbatasan tenaga, mengharuskan kita melakukan parenting, mendidik anak-anak kita di rumah agar mereka punya visi, cita-cita membebaskan Baitul Maqdis. Aduh. Karena itu mengapa anak-anak dan cita-cita pembebasan Baitul Maqdis? Jadikan hari ini mereka bebasnya Baitul Maqdis. Generasi pembebas Baitul Maqdis harus menjadi identitas bagi anak-anak kita. Oh, anak-anak jemaah muslimin. Kenapa? Dia selalu bicara tentang bagaimana supaya Baitul Maqdis terbebaskan. Boleh nggak cita-cita jadi dokter? Pengen jadi dokter? Boleh. Jadi tentara? Boleh. Jadi polisi? Silakan. Jadi insinyur? Boleh. Tapi semua cita-cita profesi-profesi yang diinginkan anak kita itu untuknya adalah bagaimana agar dia terlibat berkontribusi membebaskan Baitul Maqdis. Kalau kita cita-cita kamu mau jadi apa? Dokter? Udah selesai. Apa kontribusinya bagi Islam? Kontribusinya bagi Baitul Maqdis apa? Nggak ada. Maka jangan menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, beli mobil, pamer, flexing, dengan pengetahuan, di kerudung masak, demo, kalau flexing. Itu semua objeknya cuma berarti bagaimana supaya kita punya banyak bisa pamer kekayaan. Tapi kalau anak-anak yang punya cita-cita memikirkan Baitul Maqdis, itu yang kecil. Saya benar-benar merasa punya kontribusi buat Baitul Maqdis. Apa? Apa yang mana sih saya untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis? Itu anak-anak yang punya visi membebaskan Baitul Maqdis. Sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai ahli komputer, silakan. Tapi maju sedikit di situ ya. Ayo, bagaimana setiap anak-anak kita di masa depan punya kontribusi membebaskan Baitul Maqdis. Itu yang dimaksud Maqdis parenting. Maka anak yang punya cita-cita membebaskan Baitul Maqdis tadi, empatinya tumbuh. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri kepada orang lain yang sulit. Kenapa? Dia bilang, ya Allah, anak-anak Palestina, teman-teman saya di sana tidak bisa makan enak, sementara saya di sini makan enak. Mas, saya kumpulin tempat buat bantu mereka. Anak yang sudah punya empati dan empatinya dari kecil, maka dia adalah calon orang sukses di masa depan. Orang sukses yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia akan menjadikan dirinya bermanfaat buat orang-orang sekitar dengan menanamkan empati dalam hidupnya. Maka kalau anak sudah diajarkan empati, percayalah Pak, Bapak tidak akan berat untuk manusia meskipun tidak berada di sekitar kita orang apapun dia. Karena dengan modal empati yang dimiliki, orang akan sedang bergaul dengan dia. Tapi kalau anak itu paham proses dan bagian di sini ada YouTube. Mau pindahinnya YouTube. Apa dia YouTube? Tidak. Orang beritanya nggak suka ketemu sama orang lain. Boleh terus sama juga boleh. Maka kembali ke sini. Dengan adanya cita-cita bersama mengibarkan Baitul Maqdis, anak punya semangat perjuangan dan keteladanan dalam hidup.
Dan selain itu melawan penjajahan bola putih. Imam Abdul Fattah Al-Ruwais mengatakan begini, sebelum membebaskan Baitul Maqdis, yang harus dilakukan adalah membebaskan pikiran kita dari penjajahan kolonialisme Israel. Apa itu? Ketergantungan kita pada dunia secara berlebihan. Karena ketergantungan kita pada dunia secara berlebihan inilah yang oleh Rasulullah menjelaskan dalam penyakit ayat. Hampir dunia bahwa dia mau cinta dunia berlebihan dan takut mati. Tapi dengan pun kita tidak membebaskan Baitul Maqdis, dia pikirannya terbebas. Maka sebelum membebaskan Baitul Maqdis, bebaskan dulu pikiran kita dari penjajahan pemikiran liberalisme, sekularisme, dan materialisme, dan didik anak kita bebas dari semua pemikiran itu. Nah, kamu bukan keren karena pakai baju mahal, bukan. Kamu bukan keren karena bayaran sekolahnya mahal, bukan. Kamu bukan keren bukan karena pakai sepatu mahal ataupun sekolah tempat yang bagus, bukan. Kamu jadi keren karena kamu punya cita-cita besar yang melampaui pada orang sekitarmu. Coba Pak, bayangkan kalau nanti Bapak nanya sama anaknya, kamu pengen jadi apa? Jawabnya, saya ingin membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Keren. Nggak dipaksa kita. Kalau dia bisa menjawab dengan kemauan sendiri, saya ingin menyentuh pembebas Baitul Maqdis, maka itulah calon untuk pemimpin masa depan. Lanjut. Ini saya mau melakukan tampilan bahwa anak saya belum anak, bukan. Nggak ada lagi pekerjaan saya. Maka satu dimensi parenting harus ada 4 hal ini. Pertama, pendidikan harus terintegrasi. Pendidikan soal Baitul Maqdis itu harus masuk dalam kurikulum, harusnya. Ya kalau masuk kurikulum SD bisa nggak tulis lagi? Mana guru? Oh, bisa Pak? Bisa nggak masuk Baitul Maqdis setelah di tempat nggak bisa. Ini nggak bisa. Terintegrasi kalau model itu. Karena itu Pak Ikhwan, mengapa ada tarbiyah sekolah? Salah satunya adalah agar kurikulum pembebasan Baitul Maqdis ini dapat ditanamkan kepada siswa-siswi anak-anak kita. Maka Jadi baru dewe itu. Salah satunya adalah agar mewujudkan anak-anak yang nanti punya visi pembebasan Baitul Maqdis. Dan kalau itu karena udah terlanjur nih sekolahnya di negeri, maka itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk mendidik. Ya, sediakan media visual, cerita-cerita setiap hari itu anak berikan asupan informasi yang terkait dengan Baitul Maqdis. Ya, kamu punya buku Baitul Maqdis berapa itu? Kalau yang mau bertambah berapa? Apa deh? 2. Amin. Ya bisa Bapak. Kira-kira. Cuma 2. Tambahin lagi. Bagaimana kita bisa memberikan anak-anak stimulus agar mereka paham Masjidil Aqsa kalau sumber bacaannya cuma sedikit? Itu. Jadi itu bang di kurang 2. Kalau mau nanti menjadi pembebas Baitul Maqdis, sediakan dan suplemen tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina sebanyak mungkin. Kayak tadi dikatakan oleh Ustaz Bayu yang mengenai ya, dari yang selama ini nonton drakor, pikirannya bagaimana cara kita coba-coba kalau yang akan menghail dan sebagainya, menjadi ingin menjadi penerus kuliahnya di mana? Di Turki. Ada bicara sebelumnya pasukan budaya Islam di luar negeri.
dia tinggi. Dari biasa dengan Korea sampai menjadi cinta pada Baitul Maqdis. Ternyata asupan informasi di hariannya disiapkan dengan dokumen informasi buku-buku media yang terkait dengan Baitul Maqdis. Pak, jangan tertipu dengan jargon. Yang anak yang penting dibebasin aja, sukanya dia. Salah. Mendidik itu jangan dibebaskan. Kalau kita bebaskan, maka anak itu belum balik, belum tahu baik dan buruk, belum tahu benar dan salah. Kecenderungannya apa kira-kira? Pilih yang enak. Awal yang itu akan mendorong manusia, anak itu memang memilih yang enak buat dirinya. Daripada belajar, enak nonton YouTube. Daripada ngaji, mendingan nonton drakor, nonton anime dan sebagainya. Anak akan memilihnya begitu kalau kita bebaskan. Karena itu sebagai orang tua, tanggung jawabnya adalah mengarahkan. Kapan kita punya kebebasan berpikir? Kalau dia sudah bisa berpikir benar dan salah, baik dan buruk, maka silakan. Kamu mau sekolah di mana? Kamu mau kuliah di mana? Tapi anak-anak yang masih belum balik, bapak ibu punya tanggung jawab mengarahkan. Itulah parenting. Ya. Nah, agar tidak bosan dengan kata-kata dulu. Yang ketiga, berikan kegiatan tematik, ikutkan anak dalam aksi-aksi, ikutkan anak dalam lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah wawasan tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Kenalkan dia dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kenalkan dia dengan Usamah bin Zaid, kenalkan dengan Rasulullah, kenalkan dengan tokoh-tokoh Islam yang menguasai Baitul Maqdis. Abu Ubaidah, siapa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah jawab. Yang mengucapkan Baitul Maqdis Abu Ubaidah. Rumahnya Hamas sekarang. Kalau dulu Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk yang membebaskan Baitul Maqdis. Dan yang terakhir, ajarkan anak doa dan harapan. Alumni maka bagaimana persiapan secara tua? Pertama, komprehensi Quran ayat. Teladan spiritualitas. Ayah harus menjadi orang terdepan, mencontohkan bagaimana cara menggunakan Baitul Maqdis. Orang tua memang ada katanya al-ummat masalah. Ilmu itu adalah madrasahnya yang pertama bagi anak. Tapi peran ayah adalah di atas ibu. Ya coba, ayah adalah kepala sekolahnya. Kalau ibu madrasahnya, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Ra'isul madrasah, maka ayah bertanggung jawab. Bukan cuma gimana sih ibu bisa ngajarin anaknya mana? Kenapa ibu salahin betul? Jangan cuma jangan salahin. Bapak jadi bapak, bapak jadi orang tua, ngapain aja? Pernah nggak sekali-kali? Ya coba, cita-cita kamu apa? Pernah nggak nanya begitu? Dari sekian yang ada sini, ada yang sudah pernah bertanya gitu. Cita-cita kamu pasti buat Baitul Maqdis. Kalau belum pernah, ya pantaslah kalau mengatakan seperti itu. Karena kita sendiri tidak memiliki kesadaran, tidak membangun generasi kita untuk menguruskan Baitul Maqdis. Berani-beraninya ya. Integrasi sekarang ini sudah ya. Yang keempat, dialog dan doa. Dialog ini artinya apa? Bapak harus banyak berinteraksi dengan anaknya. Orang tua harus banyak memberikan interaksi dengan anaknya. Ajak ngobrol, nah, gimana? Berkesan kamu tentang Baitul Maqdis pertama kali itu. Nanti ditanya sama Allah kalau kita melakukan itu. Yang ketiga, bisa kita terhubung dengan Tuhan. Nanti lengkapnya silakan dibaca di makalah saya. Maka semoga program ajakan saya adalah, ayo jadikan rumah sebagai madrasah bagi anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan pendidikan sekolah, tapi rumah harus menjadi madrasah utama bagi anak kita. Pulang sekolah sambutnya dengan Al-Aqsa Hakuna. Yuru, bilang, lebih kaya so. Itu kalimat-kalimat yang seharusnya terbiasa. Tapi kita membangun rasanya memang betul-betul hatinya terkait dengan diri so. Maka, ayo, rumah harus menjadi tempat pendidikan utama dalam kebebasan Baitul Maqdis.
membebaskan pikiran anak dari pikiran negatif sebelum membebaskan hatinya dan maafnya. Dan salah satu hal yang ini sudah ada ucapannya. Ternyata kata salah lainnya, pembebasan Baitul Maqdis bukan dimulai dari tindakan. Pembebasan Baitul Maqdis dimulai dari pendidikan yang benar terhadap undang-undang Baitul Maqdis. Maka sebelum melakukan perang menyambut Baitul Maqdis, dia dilakukan selama memperbaiki sarana-sarana pendidikan, madrasah yang mewah, kemudian gaji guru yang murah ditambahin. Itu yang masih belum, yang masih honorer dijadikan masih guru tetap. Itu caranya memperbaiki pendidikan, ya. Karena itu memang pendidikan adalah dasar utama kalau kita ingin menjadikan al-aqsa Baitul Maqdis. Ini saya sudah pernah membuat di orang hanya media menggunakan pintar tetap berdiri. Lagi bicara TikTok. Kandung logonya mirip TikTok. Jangan gini-gini tiba-tiba. Iya. Mic wireless. Bagus. Pasti. Jaraknya jauh. Ada yang dipakai itu udah connect ini. Itu ada aplikasi lainnya nggak apa suarakan? Kayaknya enggak ada langsung sama aplikasi. Stand ya? Iya di Ada tambahan aplikasi ya? Enggak langsung. langsung untuk handphone. Ya, itu alhamdulillah saya membuat naskahnya dan lagunya yang bikin latar belakangnya itu salah satu contoh media yang bisa memberikan anak-anak kita pemahaman yang biasa tadi bahwa belajar tentang Baitul Maqdis, tentang pembebasan Baitul Maqdis itu menyenangkan. Nah ini yang kurang dari kita, media-media yang kurang dalam menanamkan pendidikan pembebasan Baitul Maqdis. Rupanya, oleh karena itu tugas kita semua, yang ahli yang kita tahu ya, silakan diproduksi sebanyak-banyaknya media-media sosial media. Yang ahli nyanyi itu saya tidak bilang diharapkan kalau memang berguna begitu ya. Menjawabkan ini bagaimana proteksi. Jadi kalau mau bilang media bagian yang kita senang mengatakan apa-apa melalui lagu-lagu anak-anak muda sudah hafal dengan lirik lagu apa-apa pembebasan Baitul Maqdis demikian dari saya terakhir menjelaskan tentang ya itu memang salah satu cara penerima beasiswa Pemkot Bekasi. Pertama KTP Bekasi, Kota Bekasi. Jadi kalau kabupaten nggak bisa. Yang kedua adalah KTP kabupaten. Masih kabupaten. Alamatnya? SKPN. Kota-kota. Tidak mampu. Itu masalahnya yang tadi, ya. Bisa lagi. Dengan tadi KTP Kota Bekasi dan tidak mampu. Tidak banyak. Nah, masalahnya masih kita banyak yang merasa bukan dari Kota Bekasi, sehingga ya sulit untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa. Cuma betul ini para teman-teman yang berkuliah gambur itu ya. Dapat kita mau Kasih akta pelajaran itu kota sudah langsung kuliah ini Makanya semau-maunya. Begitulah perbatasan. tidak selama ini
cukup rekomendasikan kamu semakin ada ya. Menentang. Ya, selama 3 tahun ini belum pernah begitu. Ya, hanya rekomendasikan kamu. Jadi kita dengan KIP yang dari rekomendasi. dan dengan saya tidak punya dengan kesehatan ini itu. Jadi tadi kata mereka jangan khawatir, tidak akan membebani mereka sekalian. Itu cuma untuk pengalaman, tidak jadi itu hanya mengenai penjelasan dan tentang demokrasi dan Indonesia. Baik. Ada pertanyaan? Saya sebagai sekolahnya kita pengen mengarah sesuai visi dan makdir. Jadi permasalahannya adalah madrasahnya, yang pemahamannya ya mungkin perlu ada semacam atlet khusus mana bisa menyatakan visinya ke kampus juga. Apa? Yang kedua, ya mungkin memang saya masih baru sedikit bacaannya anak ya. Jadi kan kalau teman-teman kita punya buku yang pasti sudah kita kumpulkan, kita bisa berjamaah padanya. Ya kalau mendapat satu misalnya namanya, ya baru bisa mengumpulkan satu buku, kita bisa banyak bacaan. Ya, jadi konsepnya itu. Yang persoalan ini memang bukan ya kalau kita bisa jalankan sekarang yang kembali kita. Nah, tetapi kendalanya adalah bapaknya mampu, ibunya tidak mampu. Sementara yang banyak keterangannya adalah ibunya, tapi ibunya tidak punya wawasan tentang bagaimana. Bagaimana ini? Maka tadi punya media-media yang dibuka daripada nonton internet jelas, ya, video-video jelas, dan bukti itu modalnya dengan baik termasuk kalau itu kalau semua ganti. Kalau susah itu belajarnya, tapi utamanya ya orang banyak belajar. Orang tuanya belajar juga. Saya setuju. Harus ada target khusus. Nggak, saya harus ada target khusus. Kalau dimana yang terkait dengan magnitude orang ini, sehingga pemahaman kita untuk mengembangkan demokrasi itu sama. Kalau saya tadi terangkan tadi, buku-buku itu sudah bagus, silakan naik di akomodir. Ya, sebetulnya gampang. 1 tahun sekali boleh kasih hadiah itu berbeda buku. Jangan explore atau mainan buku itu lebih bermanfaat. Jadi anak pun cinta membaca, senang membaca, kenapa? Karena setiapnya, kenapa dia nggak senang baca? Kamu jangan dibaca. Mau dibaca apa yang dibaca? Makanya jadi itu aja. Jadi orang tua memfasilitasi dengan bacaan yang diinginkan tentang berbagai kira-kira apa yang ya, lektor kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.